أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokahnya saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, yang paling utama, kita bersyukur pada Allah, yang mana sampai saat ini Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kehormatan yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Dari ketiga nikmat ini merupakan nikmat yang sangat mulia. Apabila dari ketiga nikmat ini kita dihilangkan salah satunya, ya, mungkin kita ini dicoba sakit, ya kita tidak bisa berada di sini. Ataupun mungkin kita dikodari oleh Allah jadi orang gila, ya mungkin kita nggak bisa datang ke sini. Umpamanya kita itu menghitung nikmatnya Allah dengan alat secanggih apapun. Contohnya saja menghitung nikmatnya Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan kalkulator sekalipun, ya malah kalkulatornya yang akan rusak. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung pada nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Maka dari itu kita sebagai manusia, ya, diperintahkan oleh Allah supaya mensyukurinya, supaya bersyukur, mensyukurinya terhadap apa-apa yang Allah berikan pada kita. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, niscaya jika kalian itu mau bersyukur, ya, mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada kalian, la azidannakum, maka aku Allah akan menambah pada nikmat. Nah, sebaliknya, wala in kafartum, niscaya jika kalian itu kufur, ya, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada kalian, ya, udah dikasih nikmat, dikasih sehat, kok bersyukurlah, ya ketahuilah sesungguhnya siksaanku Allah itu sangat pedih. Di antara perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia ini adalah kita dengan cara kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita melihat orang yang ada di bawah kita dalam hal dunia. Nah, tapi dalam hal ilmu agama, kefahaman agama, kita harus melihat kepada orang yang ada di atas kita agar kita itu bisa mensyukurinya. Maka atas peparing yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu guru sekalian yang saya hormati, para teman-temanku sekalian yang saya cintai, insya Allah saya di sini akan menyampaikan nasihat tentang pemuda yang punya militansi dalam agama. Militan yang artinya pemuda yang mempunyai daya juang yang luar biasa, semangatnya itu luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana para pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW, katakanlah Ali bin Abi Thalib, sebagai pemuda awalul Islam, sebagai pemuda awalul Muslim, sebagai
pemuda yang pertama kali masuk Islam. Bukankah kita tahu ya bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dahulu pernah menjadi pengganti Rasulullah ketika orang-orang kafir Quraisy sengaja hendak membunuh Rasul. Beliau itu tahu ya resiko yang akan dihadapinya itu apa. Tapi Ali bin Abi Thalib ini bersedia mencurahkan jiwa dan raganya, rela dirinya menjadi sasaran orang-orang kafir Quraisy. Namun dengan gagah beraninya beliau mengatakan, "Siap ya Rasulullah, saya akan tidur di mana engkau tidur seperti biasanya." Terus pemuda-pemuda yang lain seperti Usamah bin Zaid, yang mana beliau ketika di Madinah menjadi panglima perang dikala usianya itu masih belia. Waktu itu kurang lebihnya usianya itu 18 tahun. Nah, terus pemuda-pemuda yang lain seperti Abdullah bin Abbas, seorang pemuda yang sangat belia, sudah ikut kemana-mana bareng Rasulullah di dalam mensiarkan dakwah Islam. Beliau sangat terkesan dengan pesan Rasulullah, yaitu ya bunayya ihfadillah yahfadka, yang artinya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ingatlah ya, bila kita itu menjaga Allah, Allah pasti akan menjaga kita dengan penjagaan yang melebihi upaya dari diri kita, yaitu upaya kita menjaga Allah itu dengan cara sholat pada waktunya. Ketika azan ya mungkin ya supaya hatinya itu tergerak loh, langsung wudu, terus sholat sunnah, terus sholat wajib gitu loh. Terus menjaga lisannya dengan cara kita itu tidak berkata kotor dan sebagainya. Terus bukankah kita tahu ya kemerdekaan Indonesia juga ditopang oleh para pemuda-pemuda yang gagah berani, punya daya juang yang tinggi, punya kesemangatan yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadilah pemuda-pemuda yang luar biasa militansinya, luar biasa semangatnya di dalam berjuang membela agamanya Allah dalam arti positif. Pemuda yang senantiasa dekat dengan Allah, pemuda yang senantiasa membela agama Allah. Oleh karena itu, saya di sini akan menguraikan bagaimana pemuda yang punya militansi di dalam agamanya Allah. Yaitu yang pertama, hatinya hidup, mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau mendengarkan Al-Quran. Dan apabila disebut namanya Allah, bergetar jiwanya, bergetar hatinya, karena Allah adalah zat yang maha besar. Maka pantaslah jika namanya Allah disebut, jika namanya Allah dikumandangkan, bergetar hatinya, bergetar jiwanya, dan bertambahlah keimanan dalam hatinya. Hati seorang pemuda yang militan, hati seorang pemuda yang soleh dihidupkan oleh zikir yang senantiasa ia lakukan saat berdiri, saat duduk, maupun saat berbaring. Intinya ya, ketika dia itu longgar waktunya daripada main HP, daripada ngalamun, dia itu zikir. Ataupun ketika sedang naik motor ya di jalan, ya supaya zikir lah, astagfirullah. Alladzina idza dzukirat wajilat qulubuhum adalah orang-orang yang ketika disebut namanya Allah, yaitu orang-orang yang bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Itulah pemuda yang militan, pemuda yang soleh, pemuda yang senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, pemuda yang soleh, pemuda yang militan adalah pemuda yang selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan zikir yang
terbaik, zikir lisan yang terbaik. Membaca Al-Quran hendaknya itu menjadi tabiat, hendaknya menjadi kebiasaan. Bagaimana kita membiasakan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah ibadah lisan yang paling baik. Kalau kita lihat, ibadah lisan itu ada 3, teman-temanku sekalian. Yang pertama, ad-du'a, doa. Yang kedua, az-zikru, zikir. Yang ketiga, qiraatul Quran. Qiraatul Quran menjadi ibadah lisan yang paling baik karena di dalam riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa man syaghalahul Quran an zikri, barang siapa yang tersibukkan Al-Quran dari mengingatku, maka akan aku berikan sesuatu yang tidak aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya sangat sangat luar biasa. Di dalam hadis riwayat Tirmizi itu dijelaskan, barang siapa yang tersibukkan oleh Al-Quran dari mengingatku, dari mengingat Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diminta oleh orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta itu ya orang-orang yang doa kepada Allah. Berarti pahalanya sangat melebihi doa, melebihi zikir. Kemudian yang ketiga yaitu pemuda yang selalu bertawakal kepada Allah, pemuda yang sepenuhnya pasrah kepada Allah, di mana Allah adalah zat yang dipasrahi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang iman itu bertawakal. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Terus ciri-ciri pemuda yang soleh, pemuda yang militan yang keempat adalah suka beribadah, yaitu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh contohnya sholat. Pemuda yang militan, pemuda yang soleh itu menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktunya. Terus ketika sholat 5 waktunya itu sudah benar, dia merutinkan sholat sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau senantiasa menjaga 2 sholat sunnah, entah dalam keadaan safar, entah dalam keadaan bepergian, maupun keadaan mukim, maupun keadaan menetap, yaitu sholat witir dan qobla subuh. Jadi ya, pemuda yang soleh, pemuda yang punya semangat juang tinggi itu selalu menjaga sholatnya, terus merutinkan ibadah-ibadah sunnahnya, seperti sholat sunnah, ya, sholat tahajud, terus doa, ya, di sepertiga malam, ya. Karena di Indonesia ini ya, tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada itu hanyalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu ya cuma di sepertiga malam kalau hari biasa. Tapi kalau pas puasa gini ya, waktu yang mustajab itu bisa mau berbuka terus di sepertiga malam. Intinya saya pesan pada kalian ya, ketika kalian itu ingin apapun ya, pengen cita-citanya itu tercapai, jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena kalau kita berdoa kepada Allah ya, Allah pasti akan mengabulkannya selama hamba itu tidak berbuat maksiat, selama hamba itu tidak melanggar. Terus ya, kalau berdoa kepada Allah itu supaya jangan bosan-bosan, harus sering loh. Jangan bosan-bosan. Ketika kita itu memiliki cita-cita yang tinggi, ya usaha kita itu harus tinggi. Berdoa mendekat kepada Allah itu juga harus besar loh, harus tinggi. Adapun ibadah-ibadah ghairu mahdoh, contohnya itu mencari ilmu. Seperti sekarang yang ada di sini ya, atau kita itu bekerja untuk cari maisha,
biar ibadah kepada Allahnya itu bisa lancar, cari nafkah, cari duit atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Terus yang kelima, pemuda yang soleh, pemuda yang militan adalah suka berinfak, karena dia itu sadar loh, karena dia itu punya kesadaran yang tinggi bahwa di setiap hartanya itu ada bagian-bagian untuk orang miskin. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian yang keenam adalah tetap pergi berjihad. Berjihad dalam arti positif, dalam keadaan ringan maupun berat. Ada yang tahu jihad itu apa? Jihad itu artinya membela dalam keadaan ringan maupun keadaan berat. Jihad di sini memang ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu jihad al-qital, jihad perang. Akan tetapi Muslim yang soleh yang mengetahui, Muslim yang soleh, pemuda yang militan mengetahui jihad dengan perang bukanlah menjadi dasar gerakan dia mau perang, kemudian dia bersemangat, itu tidak. Tetapi berusaha bagaimana mengupayakan, mempersungguh di dalam dirinya dengan luar biasa untuk mencapai keberhasilan hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana dasarnya itu adalah kelembutan, dialog, menyampaikan kebenaran dengan baik, bahasa yang santun. Itulah arti jihad yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ya, kalau zaman dulu itu kan adanya jihad perang ya. Kalau zaman sekarang itu ya kita berjihad, berjuang membela agamanya Allah ya dengan cara kita berdakwah, kita menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan kepada orang lain. Atau ketika teman kita itu berbuat kesalahan atau melanggar, kita supaya mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima. Terus yang ketujuh, para nabi berjuang bersama Rabbaniyun, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah, yaitu para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Jadi Rabbaniyun ini, para ulama-ulama juga membutuhkan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Jadi ya, untuk menjadi seorang ulama ya dulunya itu belajar. Tidak icik-icik kok jadi ulama itu tidak. Butuh tahapan, butuh proses, butuh apa ya? Cari ilmu itu butuh kesabaran, butuh bertahun-tahun. Yaitu bagaimana kita sebagai pemuda supaya berupaya membina diri kita, membina mental diri kita, mental untuk berjuang di dalam agamanya Allah, yaitu dengan cara thalabul ilmi, mencari ilmu untuk membekali pemahaman diri kita, mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kita, mengasah diri kita yang nantinya akan kita amalkan dalam hidup kita, yang akan kita dakwahkan kepada orang lain. Contohnya kalian ya, seperti kalian yang sekarang ada di sini ya, kita sekolah di sini ya, terus kemudian setelah lulus ya kita pasti apa ya, dapat ilmu yang banyak, dapat pengalaman yang banyak, dapat relasi juga, relasi pertemanan juga. Ini dapat tugas juga dari sini. Terus bagaimana kita mengembangkan agama Islam ini kepada orang-orang lain? Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita bersama. Kita kewajiban kita itu, kewajiban kita bersama itu supaya amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita harus berupaya bahwasanya penduduk bumi
bumi ini menjadi manusia-manusia yang soleh, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita para pemuda mempunyai peran penting melibatkan diri kita, bagaimana kita memiliki peran untuk menyampaikan dakwah ini, sehingga banyak masyarakat yang mau menetapi kebenaran agama dan mau menjadi orang yang soleh-solehah, sehingga dengan demikian banyaknya kebaikan-kebaikan yang terdampak dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para pemuda, jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan iblis, rayuan-rayuan setan, yang bagaimana pemuda pada umumnya itu cenderung ingin bebas, cenderung ingin bebas tak terbatas. Bagaimana pemuda-pemuda yang soleh adalah pemuda yang memahami hakikat hidupnya. Pemuda yang soleh, pemuda yang punya militansi yang tinggi, itu itu paham apa hakikat kita itu di kehidupan di dunia. Hakikat kita hidup di dunia itu supaya beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, ya besok akan kembali ke Allah. Kita ditugaskan di dunia ini, ya dihidupkan di dunia ini, ya tujuannya untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjaranya orang iman. Yang namanya orang iman di dunia ini banyak aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Loh, kalau kita hidup di dunia ini kok merasa bebas, ya namanya surganya orang kafir. Bagaimana pemuda yang senantiasa mencurahkan dirinya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk perjuangan bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini sehingga dengan demikian terwujud baldatun thayyibah, negara yang baik, baldatun thayyibun warabun ghafur, negeri yang baik, negeri yang senantiasa mendapat ampunan penduduknya di bumi ini. Pesan saya kepada kalian itu semuanya, bahwasanya surga itu mahal harganya. Al-jannatu gholiyah, surga itu mahal harganya. Gak bisa didapat dengan cara kita itu santai, dengan cara kita itu tidur-tiduran, itu tidak. Justru capeknya kita di dunia dalam netepi ibadah sesuai Quran hadis itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Semakin capek, semakin banyak pahalanya. Jadi paksalah dirimu untuk beribadah. Sholatnya terutama dirutinkan, jangan ditinggalkan. Kalian itu sudah besar loh. Amalan kalian itu sudah dicatat oleh Allah, sudah dicatat oleh malaikat. Bukan kayak anak bayi lagi. Perlu difahami, perlu disadari. Sebab sadarlah, lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Paham ya? Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur makila wala tandur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Karena saya di sini juga manusia yang banyak salahnya. Tapi ya kita supaya sama-sama introspeksi diri, supaya kita itu menjadi introspeksi diri lah, mengoreksi diri kita supaya menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena al-qayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau mengoreksi diri sendiri untuk bekal sebelum kematian. Semoga Allah paling kepada kita
kita kefahaman ilmu akhirat